Sebentar saja. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, sama-sama, ia berbuah banyak sebab sama-sama di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mau buka toko, sembahyang dulu. Mau sekolah, sembahyang dulu. Mau bepergian, berdoa dulu. Mau masuk ujian, berdoa dulu. Billy Graham ditanya sama Coyonggi. Pak Graham, kalau umpamanya besok tiba-tiba Tuhan panggil Pak Billy Graham meninggal. Sekarang masih hidup umur 95 tahun. Kalau Pak Billy Graham dipanggil Tuhan, apa pesan Bapak untuk orang Kristen sedunia? Langsung dijawab 3. Apa itu kata Coyongi? Apa itu? Yang pertama, doa. Yang kedua, doa. Yang ketiga, doa. Tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh harus berdoa. Jiwa harus berdoa. Roh harus berdoa. Ada yang tubuhnya berdoa di gereja. Haleluya Tuhan. Jiwanya jalan-jalan. Keluar. Siapa yang tahu lagu apa yang terpendek? Lagu apa yang terpendek di dunia? Siapa yang tahu? Ada? Ada yang tahu? Lagu yang terpendek ini jago-jago. Ada? Tahu? Coba. Lagu yang terpendek. Ada yang tahu? Karena nggak ada tahu, saya juga nggak akan kasih tahu. Nih lagu terpendek ada di televisi kalau saudara. Vatikan, itu yang terpendek. Sekarang kata apa yang paling panjang? Ayo. Nggak tahu. Saudara, bagaimana? Kata yang paling pendek nggak tahu lagu. Kata yang paling banyak nggak tahu. Sekarang kita mau tahu Tuhan yang maha hebat. Bagaimana kita bisa tahu? Saya tanya yang sederhana. Kata yang paling panjang apa? Dengar nih paling panjang. Terus. Itu panjang sekali. Sampai di mana? Terus. Nah, cinta Tuhan kepada kita itu terus. Dari dunia sampai di sorga. Terus. Saya diberkati. Terus. Saudara cuma tinggal jawab terus ya. Saya yang ngomong. Saya diberkati. Saya diberkati. Saya dikuatkan. Apalagi? Saya berhasil. Saya hidup sampai di sorga. Ada haleluya? Kalau di sini mah suka capek. Vatikan. Nah itu berkat Tuhan. Nah ini bisa ditemukan kalau saudara terus berdoa. Di mobil kita berdoa, di kantor kita berdoa.
Kadang-kadang saya ingat mama saya kalau nggak goreng, dia nyanyi keluar air mata. Haleluya. Kenapa mama nangis? Enggak, mama sukacita. Kenapa keluar air mata? Ya nggak tahu, ini air mata sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya dulu punya pengerja orang Papua. Musang ditangkap 2 sama dia. Jago. Jadi musang lihat dia takut duluan. Dia tutup aja pakai handuk. Pegang lehernya, mati dia. Kalau kami keluar kota, saya titip. Awas ya, titip pengerja ada perempuan, ada laki. Awas, jangan jadi cari masalah. 1 kali lapor mereka. Pengerja yang perempuan ditonyok sama yang Papua ini. Wah, saya panggil dia. Kamu nih hamba Tuhan kok main tonjok? Diam dia. Sekarang angkat koper, pulang. Pulang dia. Dia nggak minta ampun, kita minta maaf, dia pulang. 6 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, ini pengerja perempuan pulang. 6 bulan kemudian saya terima surat undangan kawin. Ini yang ditonjok ini kawin sama yang nonjok. Baru saya tahu bahasa orang Papua nonjok itu artinya I love you. Kadang-kadang kita tidak bisa terima. Tuhan, kenapa percobaan begini berat? Tuhan, kenapa? Tapi waktu kita merendahkan diri dan berdoa, kita akan tahu anak yang aku kasihi, aku pukul. Haleluya. Supaya dia jadi betul. Yang ketiga, mencari wajahku. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata bakas panim. Wajah saya mencari wajah Tuhan. Sebab tiap hari kita cari wajah kita sendiri. Kita mau nyisir, pergi ke cermin. Oh, kita lihat wajah kita. Itu lagi yang kita lihat. Kita sedang, kita golf semua. Ya, ada alis putih, kita cabut semua, kuku, jerawat, bisul asmara, semua gitu. Ya kita lihat wajah itu lagi. Tapi kata Tuhan, kalau engkau merendahkan diri dan berdoa. Yang ketiga, mencari wajahku, bakas panim. Panim itu menunjukkan. Jadi waktu kita berdoa itu kita mau mencari pertunjukan wajah Tuhan itu bagaimana. Jalan Tuhan itu bagaimana. Apa hijau seperti tadi saya pegang tongkat itu. Apa hijau berarti baik. Apa kuning. Apa merah. Jangan. Itu hanya kita bisa dapat dari Tuhan. Nggak bisa dari pendeta. Sebab pendeta juga manusia. Saudara ada lemah, saya ada lemah. Saudara ada salah, saya lebih banyak salah. Saudara ada dosa, saya juga ada dosa. Kita sama-sama manusia. Tapi kalau kita semua mencari perkenannya Tuhan, mencari wajahnya Dia. Itu lain dengan doa. Doa, tapi mencari wajahnya. Maka waktu saudara menyanyi juga, ku cari wajahmu. Saudara nggak ngerti apa ku cari wajahmu. Sebab Alkitab katakan tidak ada yang bisa lihat wajahku dan tinggal hidup dia, pasti mati. Tapi Tuhan kasih kesempatan sama Musa. Ngobrol saja ngobrol. Sampai cuma lihat wajah Tuhan, ngobrol, turun dari gunung harus ditutup pakai sapu tangan. Untuk berhari-hari. Karena orang tidak bisa lihat wajah Musa. Aduh. Karena dia baru ketemu Tuhan. Aduh. Wajahnya penuh berkat Tuhan.
Jadi saya kalau mau nilai orang yang suka doa atau enggak, bukan dari kelihatannya dia berdoa, bukan. Dari wajahnya. Lihat aja wajahnya. Sekarang kalau saudara masuk di rumah, lihat ada keset welcome. Hati saudara udah enak. Belum ketok pintu udah welcome, selamat datang. Di keset-keset aja welcome. Saudara berani ketuk pintu. Banyak orang Kristen yang wajahnya itu welcome. Begitu kita mau masuk hotel, belum daftar, sudah ada welcome drink. Ini welcome drink, nggak bayar. Kalau udah capek, welcome drink, aduh, seger. Welcome itu. Saudara diakui, boleh datang. Sebelum mau jadi apa nggak jadi, pokoknya welcome drink ada. Nah banyak orang Kristen wajahnya seperti welcome. Kalau dia suka bangunan, dia pasti banyak order. Kalau dia toko, dia pasti banyak langganan. Welcome. Ya. Ada haleluya? Welcome. Tapi sebaliknya ada wajah orang seperti tanda, awas anjing galak. Saudara belum masuk. Awas jangan deket-deket. Kalau ada anak jangan, ada anjing galak. Padahal enggak ada, cuma ditaruh doang. Awas anjing galak. Nah kita mau cari Tuhan ini bagaimana? Sebab tanpa aku kamu tidak bisa bikin apa-apa. Carilah wajah Tuhan. Selalu. Dimanapun kita berada. Di sekolah, cari wajah Tuhan. Mau ngawinin anak, cari wajah Tuhan. Mau apa pun, cari wajah Tuhan. Sembahyang, rendahkan diri. Tuhan, saya tidak bisa bikin apa-apa. Sebab kalau mau ngawinkan anak yang jauh, kita undang. Tetangga sekali, tetangga sebelah, lupa. Makanya Tuhan, tolong Tuhan. Saudara mau? Yang keempat, berbalik dari jalan yang jahat. Sama-sama, 2, 3. Berbalik dari jalan yang jahat. Ternyata jalan yang jahat itu melupakan Tuhan. Disebut jahat di hadapan Tuhan. Kita udah lupa sama Tuhan aja, udah jahat. Saya pesan begini sama pengerja. Waktu saya tidak ada, pintu tidak boleh dibuka. Siapapun yang ketok ngaku kenal saya, mau kirim apa, tidak boleh terima. Itu pesan saya. Dan pengerja saya, semua ikut. Tidak akan terima siapapun juga ketok pintu. Di Jakarta ada yang kirim barang. Nggak ngomong dulu sama saya. Jadi kan kita nggak tahu. Main kirim aja. Sampai di depan pintu, macet. Ini rumah Om Yo, iya betul. Ini ada kiriman. Nggak bisa. Om Yo nggak boleh. Nggak ada pesan. Sampai mereka harus telepon dulu. Istri saya kan nggak berani putusin. Kasih tahu sama saya. Gimana nih ada barang? Barang apa? Barangkali. Oh iya. Ya sudah, siapa itu? Betul. Udah, apa? Ya, buka pintu.